Pemerintah memberikan kesempatan bagi para lulusan baru atau fresh graduate dengan membuka formasi CPNS tahun 2024 sebanyak 690.000 orang yang tersebar di instansi pusat 207.000 dan di instansi daerah 483.000. Assalamualaikum teman-teman honorer di seluruh Indonesia. Saya hari ini ya Minggu 7 Januari, saya dapat WA cukup banyak dari honorer tenaga kependidikan. Nah, rupanya berita yang sudah saya tuliskan yang soal angka 547.000 untuk PPK teknis itu, setelah mereka menelaah itu jadi tanda tanya besar untuk honorer Tendik ya. Itu karena apa? Memang PPK teknis itu kan ada banyak macam ya, dan Tendik itu salah satu bagian dari situ. Nah, ini ada dari curhatan dari Sekretaris Jenderal DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia Tendik Pak Herlambang Susanto. Nah, beliau ini senang sih, katanya, "Baik sih, kami senang, berterima kasih kepada Kemendikbudristek yang sudah memberikan alokasi untuk Tendik di PPK 2024. Jadi mereka punya kesempatan besar untuk ikut seleksi tahun ini." Nah, Pak Herlambang ini dia fokusnya ke penjaga sekolah teman-teman ya, karena penjaga sekolah itu mereka rata-rata tuh lulusan pendidikannya itu kebanyakan mohon maaf lagi ya, mereka itu lulusan SD, SMP, SMA. Kalaupun ada yang sarjana itu sedikit jumlahnya. Nah, dengan adanya kebijakan Menpan RB yang untuk mengakomodasi lulusan SD, kemudian dihujani lagi dengan banyaknya formasi untuk teknis sebanyak 547.416 itu paling tidak itu memberi harapan baru untuk mereka. Tapi Pak Herlambang tuh ngomong ke saya, "Mbak Esi, saya kayaknya perlu menghadap lagi ke Bu Dirjen GTK Prof. Nunuk Suryani." Karena apa? Karena mereka ingin mengetahui detail berapa sih sebenarnya formasi yang untuk Tendik khususnya ya. Karena kalau lihat angka besarnya itu memang kelihatan banyak, tapi untuk Tendik khusus itu berapa? Apalagi Tendik itu ada banyak macam ya, ada dari penjaga sekolah, kemudian dari laboran, tenaga administrasi sekolah, kemudian pustakawan, bagian arsip. Nah, itu kira-kira mereka itu dapat berapa? Nah, terus ini ada WA dari ketua Tendik ya, yang forum yang sama dengan Pak Herlambang. Ini ketuanya Pak Sutrisno. Ini mereka menitipkan salam terima kasih kepada Bu Dirjen. "Halo Bu Dirjen, ini ada salam dari Pak Sutrisno." Ini mereka berterima kasih ke Bu Dirjen karena Bu Dirjen dinilai sosok yang konsisten untuk membela guru dan tenaga kependidikan. Nah, tapi mereka ada keluhan nih. Ini mereka bilang gini, "Mbak Esi, ini itu kira-kira sebenarnya untuk Tendik itu yang kami dapat informasi itu hanya sekitar 82.717. Itu menurut Pak Sutrisno sudah disampaikan oleh Dirjen GTK. Nah ini angka ini menurut Pak Sutrisno itu masih jauh teman-teman ya, jauh dari harapan mereka. Paling tidak
Pak Sutris ini maunya Bu Dirjen itu mengalokasikan 25% dari 547.000 itu teman-teman ya. Ya, coba kita ini ya, kita dengarkan curhatan dari Pak Sutrisno seperti ini. Kami ucapkan terima kasih buat Kemendikbudristek yang sudah mengusulkan kuota tendik. Harapan kami minimal sesuai dengan jumlah sekolah negeri yang ada di Indonesia. Itu Pak Sutrisno ya. Kemudian beliau menitipkan pesan lagi. Dia bilang begini, Mbak Esti kalau boleh disampaikan kepada Bu Dirjen, paling tidak kuotanya 25% dari kuota teknis yang tadi ya, yang kita udah bahas di beberapa video saya, itu 547.416. Nah ini Pak Sutrisno tuh yakin kalau kuotanya 25% itu akan mengakomodasi baik honorer K2 maupun non kategori 2. Nah kalau hanya 82.717, otomatis yang non K2 ini tidak akan terakomodir karena PPK 2021 2022 2023 memposisikan honorer K2 itu nomor 1 ya. Nah non K2 itu dia di lapis kedua gitu. Kalau di K2 itu tidak sudah habis baru mereka masuk. Nah itu jadi ini harapan honorer tendik ya. Mereka berharap di PPK teknis 2024 kuota untuk tendik khususnya itu 25%. Nah terus ini lagi, kalau seandainya itu tidak terpenuhi, Pak Sutrisno itu khawatir karena nanti imbasnya penyelesaian honorer itu tidak akan tuntas karena akan makin banyak yang tersisa ya. Jadi mereka sudah berhitung-hitung bahwa dengan kuota 25% dari akumulasi 547 itu 547.000 itu bisa menyelesaikan honorer tendik di seluruh Indonesia. Nah terus kemudian mereka sempat nanya, gimana ya Mbak Esti kalau supaya Pemda itu mau mengusulkan semaksimal mungkin, apakah mereka harus meminta surat lagi ke Kemendikbudristek atau bagaimana? Saya hanya menyarankan kepada mereka agar pendekatan persuasif beberapa, ini 4 video saya yang keempat yang selalu saya meminta agar dekatilah Pemda, karena Pemda itu penentu, jangan dimusuhi Pemda itu. Jadi kita harus saling menjalin ini harus ada chemistry antara honorer dan Pemda, ada simbiosis mutualisme. Jadi kalau sama-sama saling membutuhkan, insya Allah Pemda akan memahami dan dia akan mengajukan formasi itu. Pusat akan gak apa-apa kita berjuang dua, ke pusat maupun daerah, tapi saya lebih menekankan teman-teman honorer teknis khususnya tendik, ayo dekati Pemda, rangkul Pemda, dan saya yakin Pemda itu mengerti kok, karena mereka tahu kinerja, mereka tuh tahu bahwa Bapak Ibu honorer tendik itu sudah bekerja. Apalagi yang K2 dan non K2 itu kan rata-rata masuknya itu sekitar 2005-2006. Nah oke, sampai bahasannya sampai sini aja dulu teman-teman ya, karena mau maghrib dan kita lanjut lagi untuk bahasan berikutnya. Dan kalau ada informasi lagi yang terupdate akan saya sampaikan. Oke, salam ya teman-teman.